Pemerintah terus berupaya dalam Oke, menghilangkan mantap. kecepatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional maupun domestik. Upaya menciptakan ekosistem logistik yang efisien, standar, sederhana, murah, dan transparan menjadi prasyarat utama Program National Logistic Ecosystems atau yang disebut NLI. NLI adalah suatu hubungan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. NLI juga mengkatalisator ekosistem logistik yang memiliki karakter-karakter khusus, seperti Batam Logistic Ecosystem atau BLE, yang merupakan bagian dari NLI yang merupakan salah satu contoh upaya perbaikan logistik di Pulau Batam melalui pendekatan pembentukan ekosistem logistik dengan karakter khusus yang saling terhubung. Ruang lingkup pengembangan NLI mencakup 4 area besar, yaitu inbound, outbound, domestik, dan free trade zone atau yang disebut dengan Batam Logistic Ecosystem atau BLE. Program NLI dan BLI ini merupakan salah satu dari upaya nyata pemerintah dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta melalui penerapan 3 strategi utama, yaitu menciptakan regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima, dengan penerapan simplifikasi serta penghapusan repetisi dan duplikasi proses bisnis. Kemudian kolaborasi layanan pemerintah dengan platform pelaku usaha di bidang logistik, serta menciptakan strategi Suaranya bermasalah. menciptakan kolaborasi digital atas seluruh proses dan entitas logistik. Proses penyelesaian dokumen pengangkutan laut dan udara, customs clearance, perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan atau SP2, serta pencarian alat angkut truk sampai dengan kesediaan lokal dilakukan dalam satu platform. Seluruh rangkaian dari proses tersebut dapat dimonitor dan diukur performansinya oleh semua entitas dalam rantai logistik, serta dapat dengan mudah melihat proses sesuai dengan kewenangannya. Informasi NLI dapat diakses melalui nli.kemenkeu.go.id. NLI mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah dan platform logistik lainnya. Memperkaya peran platform YNSW yang dibangun sejak 2007 dan berhasil mengintegrasikan perizinan dari 15 kementerian atau lembaga, serta memfasilitasi kolaborasi platform B2B entitas logistik yang saat ini tumbuh. NLI menjadikan logistik digital collaboration platform mampu menyediakan layanan logistik dari hulu ke hilir dengan memfasilitasi integrasi informasi B2G, G2G, dan B2B sehingga diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan menghilangkan repetisi maupun duplikasi. Tidak hanya memfasilitasi arus logistik barang dari luar kawasan pabean sampai dengan masuk ke wilayah Indonesia, NLI juga memfasilitasi proses barang ke luar negeri serta pergerakan barang di dalam negeri. Platform NLI menghubungkan end-to-end proses dari sejak kedatangan kapal hingga barang sampai ke dalam gudang. Informasi dalam setiap proses terintegrasi dan saling terhubung, dimulai dari penyelesaian dokumen pengangkut yaitu manifest. Single submission kedatangan sarana pengangkut merupakan program untuk simplifikasi, menghilangkan repetisi dan duplikasi. Dengan hanya sekali submit oleh agen pelayaran, data akan terdistribusi ke setiap kementerian atau lembaga terkait. Pengurusan delivery order yang selama ini dilakukan dengan datang langsung secara fisik ke agen pelayaran, maka melalui NLI, cargo owner dapat melakukan pengurusan DO secara online pada platform-platform DO yang tergabung dengan NLI sampai dengan proses pembayaran. Sistem INSW merupakan licensing hub system yang telah mengintegrasikan 15 kementerian atau lembaga, di mana pelaku usaha akan mendapatkan informasi terkait ketentuan larangan dan pembatasan, melakukan tracking atas perizinan yang dimiliki, dan pemotongan kuota atas komoditi tertentu. Melalui NLI, pengguna jasa kepabeanan dapat mengetahui secara real-time status dokumen kepabeanan yang menjadi bagian dari stepping alur logistik berikutnya. SSM QC merupakan program untuk menyederhanakan
penyampaian dokumen, sekaligus program joint inspection antara Bea Cukai dan karantina, sehingga memudahkan importir sekaligus memangkas waktu pemeriksaan dan biaya handling di pelabuhan. Berdasarkan validasi atas dokumen pabean dan pembayaran delivery order di NLI, cargo owner dapat melakukan pengurusan surat pengeluaran peti kemas atau SP2 tanpa harus datang langsung ke terminal operator. Cargo owner dapat memilih platform SP2 sesuai dengan yang diinginkan sampai dengan proses pembayaran. Setelah rilisnya DO, dokumen pabean, dan rilisnya dokumen SP2, maka cargo owner dapat melakukan pemesanan tracking secara langsung melalui NLI. Pemesanan dilakukan dengan mudah tanpa retyping nomor kontainer, serta tujuan lokasi dapat disesuaikan berdasarkan keinginan baik tujuan warehouse, pabrik, maupun depo. Masing-masing platform tracking yang tergabung dalam NLI memberikan informasi biaya dan servis yang diberikan. Cargo owner dapat memilih platform yang diinginkan sesuai dengan informasi biaya dan servis yang ditawarkan. Proses pemesanan dan transaksi dapat dilakukan sampai dengan proses pembayaran. Setelah cargo owner melakukan pemesanan truk, NLI akan mengeluarkan gate pass yang akan dibawa driver ke terminal operator untuk melakukan pengambilan kontainer. Cargo owner dapat mengetahui lokasi warehouse atau gudang dan depo sesuai yang diinginkan dan dapat melakukan pemesanan secara langsung melalui NLI. NLI juga mengkolaborasikan sistem perbankan dalam memberikan solusi pembayaran dan solusi finansial terhadap ekosistem logistik ini. Melalui platform NLI Trace and Track, terdapat aktivitas penyelesaian dokumen dan pergerakan barang dari hulu ke hilir awal. Kolaborasi NLI sudah terintegrasi dari sistem kedatangan kapal, import clearance, transportasi, pergudangan, dan juga pabrik. NLI juga akan memberikan pengalaman baru dalam kemudahan melaksanakan pekerjaan di mana saja dalam satu tempat. Dalam rangka pemenuhan program BLI, pada fase awal, sebagai inisiasi, BLI dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengkolaborasikan sistem antara Bea Cukai, BP Batam, KSOP, imigrasi, dan karantina pada layanan ship-to-ship atau floating storage unit. Selanjutnya dengan mengintegrasikan dan mengkolaborasikan sistem perizinan lainnya pada kementerian atau lembaga yang lebih luas di Pulau Batam. BLI menciptakan kolaborasi sistem antara pemerintah dengan pelaku bisnis atau G2B dan kolaborasi antar pelaku dunia usaha atau B2B, serta BLI mencakup penataan pelabuhan di Batam melalui program Clean Port. Dampak program kerja NLI dan BLI yang dapat dirasakan atau diproyeksikan meliputi 1. Efisiensi proses pengiriman dokumen manifest dari 7 kali pengiriman ke masing-masing instansi menjadi 1 kali pengiriman dengan proyeksi efisiensi biaya sebesar Rp60 miliar per tahun. 2. Efisiensi joint inspection sebesar Rp85 miliar per tahun. 3. Efisiensi pengurusan pengeluaran barang sebesar Rp402 miliar per tahun. 4. Tersedianya transparansi dan layanan online dalam pemesanan tracking yang berdampak pada proyeksi efisiensi sebesar Rp975 miliar per tahun. 5. Efisiensi waktu layanan perizinan ship-to-ship floating storage unit dan perizinan usaha serta konsumsi di Batam sebesar 70% dan 94%. Dengan didukung oleh komitmen entitas logistik baik dari sektor pemerintah, bisnis, asosiasi, dan entitas logistik lainnya, diharapkan upaya berkelanjutan dalam menciptakan efisiensi dan optimalisasi logistik di Indonesia dapat dijaga sehingga mampu mewujudkan daya saing Indonesia. NLI, Turning Problem into Opportunity. Oke. Terdengar jelas nggak, Bu Dwi dan teman-teman yang lain? Videonya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Jadi itu video sedikit 8 menit ya, memberikan gambar umum terkait dengan NLI dan BLA. Jadi, sebentar. Nah itu keywords yang kita dapat dari video itu sebenarnya NLI itu kan fungsi utamanya yang dibangun oleh pemerintah itu kan untuk memotong kos-kos yang tinggi di sentra-sentra ekspor-impor gitu. Ada di pelabuhan, di bandar udara, dan sekarang di BLA itu ada di kawasan perdagangan bebas Batam. Ya, itu keywords yang penting. Jadi memberikan efisiensi perdagangan, terutama memotong kos-kos yang mungkin ditimbulkan karena adanya duplikasi
atau repetisi pengajuan dokumen dari pengguna jasa ke pemerintah. Karena kan kita tahu di negara ini banyak kewenangan instansi pemerintah yang saling beririsan ya, yang saling bersinggungan atau sebenarnya bisa dilakukan oleh satu submission atau satu dokumen, tapi karena namanya birokrasi itu kan, karena birokrasi itu prinsipnya terkotak-kotak ya, jadi pemerintah punya wewenang seperti Bea Cukai punya wewenang seperti ini, karantina punya wewenang seperti ini, imigrasi, KSOP, kepelabuhan dan sebagainya. Nah, itu bahkan ada satu riset juga, kebetulan juga yang kajian S3 saya itu memang ada sekitar 15-16 instansi pemerintah di pelabuhan atau di border suatu negara yang terlibat dalam proses rilis barang. Nah, itu yang kalau dalam literatur internasional tuh kita nyebutnya sebenarnya konsep trade facilitation gitu. Tapi dalam Indonesia kita adopsi namanya NLI dan BLI yang di Batam, National Logistic Ecosystem. Jadi konsep utamanya itu gimana mengintegrasikan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan juga mengkolaborasi atau mengintegrasikanlah business to business. Kan ada keyword lain juga kan G2G dan B2B ya, government to government dan business to business. Nah, itu yang konsep ini dibangun untuk memangkas adanya kewenangan atau mungkin tugas-tugas yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pelabuhan atau di bandar udara, sehingga bisa kita maksimalkan melalui satu ekosistem baru namanya National Logistic Ecosystem. Nah, ini sebentar saya share dulu presentasi saya ya. Ini sebenarnya presentasi yang udah dipaparkan juga di banyak pemerintah. Ini coba saya share screen dulu. Yes. Oke. Nah, ini kelihatan ya? Bu Dwi, yang lainnya? Kelihatan kalau saya, Pak. Oke, yang lain kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Screen-nya oke. Nah, ini oke, kita mulai ini. Next-nya. Nah, ini konsep besar NLI ini seperti ini. Jadi karena memang sudah banyak kajian internasional juga, bahkan dari World Bank, dari OECD dan organisasi internasional lainnya, bahwa faktor logistik di Indonesia itu cost-nya itu sangat tinggi. Jadi belum kompetitif, masalah kecepatan, masalah kepastian pengiriman barang, clearance dari proses pre-custom clearance, custom clearance, sampai post-custom clearance itu memakan waktu yang lama prosesnya. Jadi kalau lihat dari perbandingan ini, indikator yang kita dapat, yang menjadi asal muasalnya itu atau background-nya kenapa pemerintah menciptakan NLI ini, dan sekarang juga baru berjalan hampir setahun karena Perpresnya itu tahun 2020 awal Januari tahun ini. Jadi karena prinsipnya ada duplikasi dan repetisi proses bisnis, seperti saya sampaikan tadi, ada tingkat penerapan otomasi berbeda-beda nih dalam pengertian seperti ini. Jadi instansi pemerintah itu memiliki macam-macam platform kan, yang tujuan utamanya memudahkan pengguna jasa dalam melakukan kegiatan di masing-masing sektor atau di bidang usaha di masing-masing pemerintah tersebut. Namun karena itu tersebar di banyak platform pemerintah, nah ini diintegrasikan dalam satu sistem yang namanya NLI. Kemudian juga terkait inefisiensi distribusi barang, ini terkait dengan masalah tracking juga, dan kemudian kesulitan pengguna jasa dalam mencari atau mendapatkan biaya yang bagus untuk pengiriman barangnya ya, ke gudang. Itu juga menciptakan cost yang tinggi juga untuk pengguna jasa. Ketiadaan platform logistik dari hulu ke hilir, nah ini yang jadi sentral juga, karena selama ini kan seperti kita tahu, mungkin yang sudah berkecimpung atau memahami proses ekspor impor di bidang
Nah, mungkin nanti teman-teman ke depannya mungkin ada yang bakal berkecimpung di bidang usaha ini mungkin ya, di ekspor impor, di freight forwarding ini. Ini memang kan ada kesulitan pencarian, tracking atau fasilitas yang memudahkan pengusaha untuk mengirimkan barangnya dari misalnya dari pelabuhan keluar atau ke gudang perusahaan tersebut. Nah, ini yang melalui NL ini dibangunlah sistem yang mengakomodir atau mengkolaborasi platform yang sudah ada sehingga lebih memudahkan pengguna jasa atau pemilik barang dalam mengirimkan barangnya. Nah, ini yang mungkin indikator-indikator yang didapat dari banyak survei. Jadi memang Indonesia ini termasuk tinggi dibandingkan 5 negara ASEAN lainnya. Dari LPI juga, dari Logistic Performance Indicator tahun 2016 dan 2018, dari EODB, Ease of Doing Business dari World Bank juga menyebutkan Indonesia sangat tinggi dalam hal biaya logistik yang harus dikeluarkan pengusaha agar barangnya bisa rilis dari pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain di mana diharapkan barang tersebut bisa lebih cepat keluar dari pelabuhan atau bandar udara. Nah, ini yang juga jadi background ya, kira-kira gambaran ini yang kita dapat, ini yang kita targetkan dengan dibangunnya NLI ini diharapkan biaya logistik bisa turun sampai 23%. Prosesnya dari awal barang turun di pelabuhan, kemudian nanti proses di pelabuhan itu sendiri, kemudian menunggu rilis barang tersebut dari pelabuhan, kemudian sampai tiba di gudang importir atau pemilik barang. Nah, juga kemudian mendorong juga logistik tumbuh dengan adanya persaingan atau kompetisi yang sehat ini dengan fungsi pemerintah kan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong masyarakat bisa berkompetisi secara aktif dan juga sehingga banyak tercipta lapangan pekerjaan dan masih utama pemerintah seperti itu. Kemudian juga yang terakhir ada persaingan sehat, jadi memberikan transparansi atau layanan kepada pengguna barang. Ini menjadi concern juga karena selama ini mungkin dengan banyaknya tracking, pengusaha tracking dan mungkin juga pengusaha lain di pelabuhan mungkin menciptakan kos-kos yang tidak berimbang gitu. Jadi mungkin pengguna jasa atau pemilik barang dihadapkan pada kos-kos yang tidak pasti. Nah, dengan adanya NL ini, dengan adanya platform yang diciptakan ini, maka diharapkan tercipta harga yang benar-benar bersaing dan transparan. Nah, ini gambaran rumit sistem logistik ya. Jadi yang selama ini yang ada, ini kalau kita lihat kan seperti spaghetti bowl ya. Jadi yang tidak beraturan gitu. Jadi kalau kita lihat makan spaghetti itu kan sangat kusut ya, benang kusut yang ada. Ini proses yang terjadi saat ini, di mana contohnya seperti shipping agent, dia harus mensubmit pemberitahuan atau mungkin ke pihak-pihak yang berwenang di pelabuhan untuk bisa berproses kegiatannya gitu. Jadi bisa mereka mengajukan permohonan secara manual gitu. Jadi prinsipnya harus ke karantina, harus ke custom, ke Bea Cukai, ada juga harus ke Kementerian Perdagangan, ke Badan POM. Nah, ini juga nanti dari importer eksportir harus melakukan 17 mungkin transaksi layanan gitu. Jadi dia harus mencari sendiri-sendiri, dalam artian prosesnya itu harus ada semacam kayak to-do list-nya. Ini harus ke sini, harus ke pihak pengguna jasa ini, harus ke pihak pemerintah ini, dan ini yang menciptakan kerumitan atau pastinya tidak menyenangkan buat pengguna jasa atau masyarakat yang berkecimpung di bidang ekspor dan impor. Nah, ini gambaran yang diharapkan melalui NNL ini akan tercipta suatu yang awalnya rumit tadi, kerumitan yang muncul seperti krisis
spaghetti bowl ini akan terbangun penataan yang lebih rapi, yang lebih prosedural atau mungkin terintegrasi dalam satu sistem. Jadi pengguna jasa atau pengguna layanan cukup masuk melalui websitenya NLI, di mana platform NLI sudah mengintegrasikan layanan yang ada terkait dengan rilis suatu barang. Jadi sebelum pre-custom clearance, kemudian pas di custom clearance, dan di post-custom clearance. Jadi itu prinsip dasar utamanya 3 itu. Jadi ketika barang datang di suatu pelabuhan, saya ambil contoh pelabuhan ya, barang impor, masuk ke pelabuhan, pastinya pengguna jasa akan berurusan atau bersentuhan dengan banyak instansi yang meminta mereka untuk memenuhi perizinan atau mungkin ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, kita sudah membangun namanya dulu INSW, Indonesia National Single Window. Nah, ini bagian dari inisiasi awal pemerintah dulunya untuk mengintegrasikan atau memudahkan pengguna jasa dalam hal submit dokumen. Jadi prinsip dasar INSW ini yang awalnya seperti ini, yang mereka mensubmit dokumen ke masing-masing instansi pemerintah melalui NSW ini. Contohnya mereka hanya mensubmit one single submission. Kalau dalam istilah trade facilitation seperti itu, ada single window. Nanti data ini akan di-share ke banyak instansi pemerintah yang berwenang atau berkepentingan untuk memberikan perizinan-perizinan tertentu dalam hal rilis barang. Contohnya, jika suatu importir mengimpor barang berupa obat-obatan, tentunya kan harus mendapatkan izin Badan POM gitu, sebelum nanti terkait dengan perhitungan pajak dan biaya masuk yang ada di Bea Cukai contohnya. Nah, nanti Badan POM akan memastikan bahwa barang-barang tersebut yang diimpor memang barang-barang yang memenuhi standar kualitas yang diterapkan oleh Badan POM atau tidak melanggar barang larangan dan pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Indonesia. Nah, banyak macam kan barang yang bisa diimpor, kan banyak ragamnya, sepanjang prinsip dasarnya barang itu bisa semua diimpor, tapi sepanjang tidak melanggar ketentuan barang larangan dan pembatasan. Nah, kemudian dengan NLI juga mengintegrasikan platform INSW yang sudah ada. Nah, kemudian dari satu ekosistem ini akan tercipta suatu kolaborasi atau integrasi yang lebih komprehensif lah, yang lebih terintegrasi. Jadi contohnya dengan adanya platform pemesanan, misalnya seperti video tadi sampaikan, ada trackingnya nanti untuk rilis barangnya dari pelabuhan, itu disediakan melalui layanan NLI ini. Kemudian juga untuk penimbunan barang impor juga akan disediakan layanan melalui NLI ini. Nah, ini jadi mungkin tapi perlu ini juga diketahui secara umum bahwa program NLI ini baru launching pemerintah kan baru tahun ini ya. Jadi baru terbatas diadakan di 4 pelabuhan Indonesia. Jadi di Tanjung Priok, di Tanjung Mas, Belawan, dan Tanjung Perak kalau nggak salah. Jadi nanti ini yang kedepannya akan diharapkan akan berkembang ke banyak pelabuhan Indonesia, tapi yang menjadi piloting project sementara ini untuk program NLI ada di pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Priok, dan Belawan, dan Tanjung Perak. Jadi pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia, pemerintah sudah membangun platform ini sehingga setiap pemasukan barang, oh maaf satu lagi yang BLI yang ada di Batam ya, jadi terlewat saya. Jadi NLI ini untuk yang fasilitas non-fasilitas yang ada di luar Batam, sedangkan di Batam sendiri menyebutnya sebagai BLI karena Batam punya karakteristik khusus sebagai kawasan perdagangan bebas, makanya penyebutannya Batam Logistik Ecosystem. Nah, ini penataan ekosistem logistik nasional. Nah, ini yang menjadi
focal point-nya atau menjadi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendorong percepatan penerapan ini, itu ada di Kementerian Ekonomi dan Kementerian Maritim dan Investasi ya, Menko Marves. Jadi ini yang ini ada empat hal yang secara bertahap pemerintah akan dorong dan akan kerjakan terkait dengan pertama seperti integrasi atau kolaborasi proses bisnis. Jadi seperti kita tahu dalam proses rilis di pelabuhan dalam proses ekspor impor itu banyak melibatkan instansi pemerintah yang berwenang atau memberikan perizinan terkait rilis rilis impor suatu barang. Seperti di Kementerian Keuangan ada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai misalkan. Di Kementerian Perhubungan seperti contohnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau perhubungan seperti di Bandar Udara Perhubungan Udara itu yang pastinya pengguna jasa akan menghadapi atau berurusan dengan instansi pemerintah tersebut. Ada juga Kementerian Perdagangan, contohnya terkait dengan kewenangan Kementerian Perdagangan untuk memberikan perizinan impor dan kemudian kuota dan izin-izin impor lainnya. Nanti ada Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan impor-impor barang pertanian yang pastinya akan kementerian tersebut berwenang untuk menerbitkan perizinan terkait dengan impor sayuran dan mungkin kebutuhan lain yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kemudian ini yang menjadi target NLI ini mengintegrasikan proses bisnis yang ada di kementerian yang terlibat dalam rilis barang di pelabuhan contohnya. Kemudian juga yang kedua, program NLI diharapkan yang akan dibangun ke depannya adalah mengintegrasikan juga platform-platform yang ada di masing-masing instansi pemerintah. Seperti contohnya di Bea Cukai sendiri ada namanya platform CEISA, jadi Customs and Excise Information System Automation. Jadi sistem platform yang dibangun oleh Bea Cukai dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dalam hal submit dokumen, kemudian untuk rilis barangnya itu melalui sistem platform CEISA. Namun juga kementerian lain juga punya platform yang sama juga gitu, seperti di Kementerian Perdagangan punya Inafred. Nah ini yang menjadi platformnya mereka dan juga banyak di kementerian lain, dan juga tidak tertutup kemungkinan ada platform-platform yang dibangun oleh misalnya pihak swasta. Seperti untuk yang tadi tampilkan video itu ada pencarian untuk tracking, untuk warehousing dan sebagainya yang dibangun oleh pihak swasta. Nah ini dengan adanya ini diharapkan platform ini bisa dibangun dalam satu ekosistem NLA ini sehingga menggunakan eksportir atau importir dalam mencari platform yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga yang ketiga masalah pembayaran. Nanti ini secara bertahap juga. Jadi nanti kalau dalam konsep trade facilitation itu kan memang seperti dalam konsep WCO, World Customs Organization atau WTO itu trade facilitation itu suatu sistem yang proses rilis barang dari awal barang datang sampai proses payment atau pembayaran. Jadi nanti itu yang menjadi satu kesatuan ekosistem. Nah, dalam Indonesia ini NLI ini dibangun nanti seperti itu. Jadi platform pembayaran seperti untuk di kepabeanan Bea Cukai ada pembayaran, misalkan untuk pembayaran pastinya pungutan atas pajak-pajak impor dan pajak dalam rangka impor lainnya yang harus dikenakan kepada setiap barang impor yang masuk ke Indonesia, kecuali untuk barang yang masuk ke kawasan bebas Batam ya.
Namun ketika keluar dari kawasan bebas Batam ke daerah Pabean Indonesia atau ke tempat lain dalam daerah Pabean Indonesia itu dikenakan pembayaran pajak-pajak yang terutang yang awalnya dibebaskan masuk ke kawasan bebas Batam. Kemudian berikutnya juga terkait dengan tata ruang. Nah, ini seperti disampaikan tadi, NLA juga membangun nantinya green port yang ada di Indonesia, sehingga penataan pelabuhan akan lebih baik. Contohnya, karena di pelabuhan itu kan harus dipisahkan antara barang yang memang impor, mana yang barang yang domestik atau pemasukan dari antar pulau dari daerah Indonesia lainnya masuk ke satu pelabuhan, itu yang harus dipisahkan, jangan tercampur antara barang yang memang terutang kewajiban untuk pembayaran biaya masuk dan pajaknya dengan barang-barang domestik yang dikirim dari satu daerah Indonesia ke daerah lainnya. Itu karena di beberapa pelabuhan sendiri masih belum rapi, seperti contohnya di Batam sendiri juga batu ampar ini masih belum terapi untuk barang yang mana yang harus dibebankan pembayaran pajak-pajaknya dan mana yang sudah dibayarkan, contohnya itu. Nah, ini yang konsep NLI ya. Jadi ini memang kerja panjang pemerintah yang namun semua akan berproses. Untuk perbaikan itu kan memerlukan waktu ya, tidak secara instan dalam sekejap, namun perlu proses yang harus dilaksanakan secara bertahap. Namun konsep besarnya seperti ini gitu. Nah, jadi Jakpro ini nanti akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dari awal, dari hulu dan hilir, terkait dengan nanti masalah seperti penyimpanan barangnya atau warehouse-nya nanti. Kemudian ketika untuk yang outbound-nya ini untuk ekspornya tentunya ya. Kemudian yang ada juga memudahkan terkait dengan clearance and release barang impor yang ada di pelabuhan, yang nantinya perlu kerjasama atau kolaborasi dengan instansi pemerintah yang ada di pelabuhan, karena kecenderungan sekarang di dunia ini kan bentuknya udah kolaborasi. Jadi termasuk untuk IT sendiri kan ada namanya ICCT ya, Information and Communication Collaborative Technology. Jadi maksudnya sistem teknologi yang ada di instansi pemerintah itu diintegrasikan dalam satu sistem. Nah, itu memerlukan pastinya komitmen dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan. Nanti juga terkait dengan shipping-nya ini dalam kemudian untuk ekspor, contohnya untuk pemesanan tempat di suatu kapal, nantinya itu kan akan disediakan melalui NLI ini. Kemudian juga masalah tracking yang tadi saya sebutkan, ketika barang akan dikirim ke pelabuhan atau mungkin dikeluarkan dari pelabuhan ketika barang impor, pengguna jasa atau pemilik barang tentunya akan memudahkan mereka untuk mendapatkan tracking company yang harganya atau memenuhi standar yang mereka harapkan. Nah, ini seperti kita lihat, nah ini perlu kerja bareng juga, kerjasama yang intens juga, yang kolaborasi yang harus benar-benar komit untuk kedepannya dari masing-masing pemerintah yang ada terlibat di pelabuhan. Contohnya nih, kita lihat ini lambang Kementerian Keuangan, nih Kementerian Perhubungan, contohnya ada imigrasi juga, nanti ada pertanian, Badan POM, ini juga platformnya swasta ya, tracking.id, ada juga nih tracking platform yang sudah dibangun oleh pihak-pihak swasta, nanti diintegrasikan melalui program NLI. Jadi prinsip besarnya NLI ini kalau dalam bahasa internasional itu public and private partnership ya, jadi kolaborasi antara publik dan private, di mana masing-masing mengetahui bahwa pastinya punya kepentingan untuk
memudahkan mereka dalam kegiatannya di masing-masing dan di kewenangannya masing-masing. Jadi kalau kepentingan swasta tentunya mereka mengharapkan setiap proses kegiatan dalam hal ini pengusaha bidang ekspor impor mengharapkan kos-kos yang dibebankan ke mereka terkait untuk gimana barang itu bisa keluar dari pelabuhan, kos yang diharapkan pasti serendahnya karena dengan harga rendah prinsip dasarnya masyarakat akan mendapatkan harga yang murah. Tapi ketika kos yang ditimbulkan untuk rilis suatu barang itu tinggi, pastinya pengusaha akan membebankan itu ke harga barang nantinya dan itu menciptakan harga yang tinggi di masyarakat. Nah, ini prinsip dasarnya bahwa pengusaha mengharapkan biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses kegiatan ekspor impor itu bisa serendahnya sehingga masyarakat juga mendapatkan manfaat dari harga barang tersebut. Nah, untuk pemerintah apa kontribusinya atau mungkin harapannya? Pastinya dalam aspek pemerintah berkepentingan juga karena dengan adanya sistem logistik yang sudah memang bisa termonitor secara benar, itu akan memudahkan pemerintah untuk dalam hal ini contohnya dalam aspek Kementerian Keuangan untuk mengkolek penerimaan negara dari sektor biaya masuk dan pajak menangkap impor contohnya. Dan juga kedua, pemerintah punya berkepentingan juga karena akan lebih memudahkan pemerintah dalam memonitor pergerakan barang yang diawasi atau dibatasi yang masuk ke daerah pabean Indonesia atau masuk ke Republik Indonesia ini. Jadi setiap pergerakan barang akan lebih terkontrol, akan lebih termonitor secara pastinya. Kemudian juga berikutnya yang menjadi aspek penting mengapa pemerintah berkeinginan agar NLI bisa diterapkan secara berkelanjutan di masa yang akan datang, tentunya juga tuntutan dunia internasional ya. Ada pertanyaan? Kalau boleh Pak, mau nanya. Ya silakan Bu. Mungkin biar ini ada diskusi dua arah nih. Jadi saya stop dulu biar kita diskusi jadi kalau ada yang mau menanyakan, feel free aja untuk menanyakan ya teman-teman semua. Gimana Bu? Pak. Bu Dwi? Kalau boleh mau nanya ini Pak, apa namanya istilahnya? Jadi kan ini mengintegrasikan banyak sekali hal ya. Ini di Batam baru mulai dilaksanakan ya Pak ya, baru mulai diinisiasi atau sudah dilaksanakan atau seperti apa? Apakah ini sudah jadi kewajiban atau sekarang transisi atau seperti apa untuk penerapannya? Oh iya. Nah sebenarnya yang Batam ini ada di slide yang agak akhir-akhir nih Bu. Tapi kita langsung loncat aja nih. Nah, ini yang Batam nih. Jadi untuk Batam sendiri, jadi sebenarnya Batam ini merupakan seperti yang tadi slide saya tampilkan, ini Batam ini apa ya, part atau pendukung dari NLI sebenarnya. Jadi nah ini Batam Logistik Ecosystem. Jadi karena Batam ini kan memang satu-satunya daerah pabean di Indonesia yang memiliki karakteristik khusus ya. Ya mungkin kita tahu di kawasan bebas itu ada tiga tempat, ada di Batam, empat ya, di Batam, Karimun, Bintan, dan Sabang. Tapi memang yang paling aktif dan besar itu kan hanya di Batam untuk kawasan bebas. Makanya inisiasi BLI itu diterapkan di Batam. Nah ini untuk di Batam sendiri, ini sudah launching Bu, sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Namun memang baru terbatas untuk 3 atau 4 instansi pemerintah yang ada di pelabuhan. Dalam hal ini ada Bea Cukai, ada operator pelabuhan, kemudian BB Batam, dan satu lagi karantina yang sedang berproses. Jadi yang di Batam sendiri prosesnya itu terkait dengan masalah integrasi pelayanan STS atau ship to ship dan FTU floating storage unit ya. Jadi terkait dengan kegiatan ship to ship ini karena kan Batam sendiri kan memang dikenal sebagai
bagi industri galangan kapal, Bu ya. Jadi untuk yang ship-to-ship ini lebih memberikan percepatan atau kemudahan buat pengguna jasa terkait dengan proses ekspor impornya, walaupun nggak terbatas untuk proses untuk usaha galangan kapal saja, tapi juga untuk proses ekspor impor yang ada di Pelabuhan Batu Ampar utama. Jadi baru terapkan di Pelabuhan Batu Ampar sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Jadi ini mengintegrasikan 4 instansi yang ada di pelabuhan. Mungkin kalau beberapa berita terakhir ini dibaca, ada penegahan terkait dengan ekspor lobster ya, telur lobster tuh. Nah itu kan kerjasama antara Bea Cukai ke pelabuhan, dan itu merupakan bagian dari kerjasama yang sudah dibangun oleh instansi pemerintah yang ada di pelabuhan. Nah nanti untuk kedepannya ini belum terintegrasi, nanti akan mengintegrasikan layanan terkait dengan kuota konsumsi yang diberikan oleh importir yang beroperasi di kawasan bebas Batam, Bu. Jadi nanti akan ada proses integrasi sistem perizinan dan potongan kuota yang antara CISA FTZ Batam yang ada di Bea Cukai dengan aplikasi atau platform IBOS yang ada di BP Batam ya. Jadi nantinya akan yang awalnya para pengusaha atau pengguna jasa perlu untuk mendapatkan perizinan ke BP Batam dulu, kemudian baru ke Bea Cukai untuk proses impornya itu. Dengan adanya BLE ini nanti akan diintegrasikan melalui satu platform. Gitu Bu, kira-kira Bu. Luar biasa ya Pak, bisa udah mulai ada, luar biasa sebetulnya udah bisa mulai terintegrasi antar pemerintahan itu, sebetulnya itu terobosan ya. Nah, iya betul Bu. Jadi, nah ini memang kan seperti saya sampaikan tadi, ini udah kita nggak mungkin berada di satu tempat yang tidak tidak efisien atau mungkin tidak dilakukan perubahan, dan itu berlarut kan dalam status quo itu kan kita juga pastinya akan menyulitkan para pengusaha yang ada di kawasan bebas Batam. Memang sudah banyak kajian, banyak artikel juga yang dibuat oleh para peneliti, masuk mungkin Bu Dwi juga kan udah meneliti bahwa banyak kos-kos yang timbulkan akibat layanan yang diberikan itu masih manual, dalam artian masing-masing instansi memberikan layanan namun tidak diintegrasikan dalam satu platform atau layanan tersendiri, di mana ekosistem itu dibangun di dalam satu layanan tersebut gitu. Nah, ya ini yang kita harus benar-benar terus melakukan pembenahan pemerintah tentu dalam hal ini, sehingga pengguna jasa dalam hal ini pengusaha mendapatkan keuntungan yang signifikan dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada yang lain Bu? Teman-teman lain? Pertanyaan lagi Pak, boleh Pak? Iya Bu Dwi. Penasaran, kalau biasanya kan Bea Cukai itu seringnya mengikuti perjanjian internasional gitu ya, maksudnya kayak INSW, karena di ASEAN juga menerapkan itu. Apakah ini juga diterapkan di tingkat ASEAN juga gitu, sehingga kita maksudnya ada upaya untuk membuat sebuah platform yang kurang lebih setara gitu ya, atau memang ini inisiatif dari kementerian gitu, atau seperti apa? Oh, oke. Jadi memang seperti ini sebenarnya yang jadi awal yang saya sampaikan, memang Indonesia seperti minder juga Bu, karena dari kajian internasional Indonesia kan biologi Indonesia itu tinggi dibandingkan 5 negara ASEAN lainnya. Jadi kita masih, kalau nggak salah yang saya tahu itu kita Vietnam jadi bahkan sudah lebih baik dibandingin kita misalnya kan. Padahal mereka secara kemerdekaan negara sudah lebih dulu dibandingin belakangan dibanding Indonesia, tapi mereka sudah
menciptakan atau membuat logistik di negara mereka terkait dengan proses rilis barang itu lebih rendah dibandingin Indonesia. Makanya ini yang menjadi standar acuan kita bahwa kita memang sudah tertinggal di lingkup ASEAN itu sendiri. Ya mungkin nggak dibandingkan dengan Singapura contohnya yang memang udah lama dan dari konteks negaranya memang nggak pas juga dibandingkan apple to apple di Indonesia. Tapi kalau contohnya seperti Vietnam, mungkin juga kita tertinggal juga dari Malaysia dan Thailand contohnya. Nah itu yang akhirnya mendorong pemerintah, tapi ini tidak bagian dari misalnya Perikatan Perjanjian Internasional, tapi ini bagian dari murni inisiatif pemerintah karena kita ingin mengejar ketertinggalan kita dari negara, standarnya baru negara ASEAN dulu lah, karena kita kan dianggap masih tinggi dalam hal biaya logistiknya. Nah, ini yang menjadi dasar, indikator-indikator yang menjadi dasar, makanya pemerintah menginisiasi untuk dibuatkan ekosistem yang kita kenal sebagai NLI ini. Itu, Bu. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, boleh saya bacakan, Pak? Iya, boleh. Ini saya, mohon maaf, saya nggak, coba screen-nya saya ini ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, boleh, Bu. Baca. Iya. Ini, apakah berarti one single submission itu bisa diakses pengusaha atau submit ke pemerintah atau lembaga terkait, lalu akan dilanjutkan diproses dari pemerintah terkait yang 4 tadi disebut oleh Bapak Ozi. Tuh Bapak ada sate Padang tuh. Bingung ya Pak? Saya panggil Gimana, Bu? orangnya aja deh. Iya, gimana? Kata-katanya, kalimatnya agak bingung ya Pak ya? Makanya agak bingung. Kalau langsung aja bertanya apa? Feel free aja. Ayo, Ana silakan ngomong langsung, bisa nggak? Maksud gimana? Iya bisa Bu, tapi nggak nyala kamera nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Oh ya nggak apa, masih kedengeran suaranya. Iya Pak Ozi, jadi maksud saya yang single submission itu bisa diakses oleh pengusaha atau importir, atau nanti dari pengusaha atau importir terkait submit ke pemerintah, lalu pemerintah yang akan olah di yang BLI itu Pak. Ngerti nggak, Pak? Masih gimana sih, belum lengkap nih. Untuk BLI ya, oke, fokusnya BLI ya. Jadi, ya, gimana? Coba diulangi lagi. Ya, jadi kan tadi kan sistemnya itu satu kali submit, lalu akan diteruskan langsung sampai ke lembaga-lembaga terkait yang berkepentingan, ya kan betul. Pak? Nah, betul. Itu apakah dapat diakses BLI-nya oleh pengusaha atau dari pengusaha ada submit sesuatu ke pemerintah lalu pemerintah yang olah dari BLI itu untuk sampai ke lembaga yang berkepentingan? Oh, oke. Jadi pertanyaan bagus itu. Jadi sebenarnya BLI ini yang nanti yang dibangun pemerintah ini. Jadi kalau kita mungkin contoh yang umum lah, kalau kita misalnya masuk ke suatu platform ya, terus kan kita perlu register untuk terlebih dahulu register untuk mendapatkan username sama password ya. Nah itu prinsipnya seperti itu juga. Jadi nanti pengguna jasa yang akan mendapatkan akses atau akun mereka, di mana ketika sudah mendapatkan akunnya tersebut, mereka bisa melakukan kegiatan. Jadi dokumen yang diajukan itu akan didistribusikan ke instansi pemerintah yang ada di pelabuhan contohnya. Jadi nanti dari sana sehingga hasilnya itu mereka tinggal menunggu respon dari keputusan instansi pemerintah yang datanya sudah di-share ke mereka gitu. Nah itu prinsip data seperti itu, Mbak Ana, untuk yang BLI-nya nih. Ana ya? Iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Saya Pak. Iya. Ya, mau nanya Pak terkait yang layanan STS FTU untuk pengguna layanan tersebut itu yang seperti apa ya Pak? Lalu mereka itu
akses ke akun BLE-nya tuh visit lewat CESA-nya atau mereka buat akun STS-nya? Masuk gimana? Bilang lagi. Pengguna layanannya itu yang seperti apa? Terus yang keduanya kan BLE ini kan include di NLE. Pengguna layanan itu masuk ke portalnya NLE atau masuk ke CESA, kan di dalam CESA ada web yang nge-link ke NLE langsung kan Pak? Iya betul. Nah jadi si pengguna layanan yang khusus di FTZ dia tuh kan masuknya lewat CESA atau portal NLE-nya. Atau terus pas mau masuk akun itu mereka harus buat registrasi ulang gitu ya Pak? Untuk apa registrasi ulang? Maksudnya gimana? Buat akun khusus untuk STS-nya di BLE-nya kita akan masuk ke BLE. Terus di BLE kita pilih yang sistem STS kan. Nah, di STS itu kan ada username sama password. Berarti si pengguna layanan harus registrasi terkait STS-nya, akunnya. Iya, betul. Tentunya mereka harus registrasi dulu untuk mendapatkan akunnya itu ya. Jadi masuk ke CESA STZ-nya Bea Cukai, nanti mereka akan terkoneksikan, terhubungan dengan layanan STS ini. Untuk yang registrasinya tuh berarti kita ngajuin permohonannya ke Bea Cukai ya Pak? Untuk registrasi awalnya itu? Yang layanan STS FTU. Kalau untuk layanan yang ada di Bea Cukai Batam kan kita punya untuk awalnya SS ini ya. Jadi tapi secara umum kan kita juga ada aplikasi namanya Ion Beta ya. Itu terkait dengan proses perizinan atau permohonan. Tapi ini murni Ion Beta itu untuk yang pelayanan yang ada di Kepala Bea Cukai. Tapi ketika sudah melibatkan atau mungkin bersentuhan dengan kewenangan instansi lain, nanti yang sudah dibangun itu layanan STS dan FSU ini. Ini agak salah nih. Jadi floating storage unit ini, jadi karena ini kan bersentuhan dengan kewenangan instansi lain yang perlu didapatkan perizinannya. Nah, ini ada KSOP dan BP Batam. Nah, itu yang nanti diintegrasikan melalui BLE ini gitu. Yang pengguna layanannya Pak yang seperti apa ya? Untuk layanan SS ini kan di Batam ini, yang ada di Batam walaupun nggak tertutup untuk yang pengusaha galang kapal ya, industri shipyard di Batam, tapi ship to ship dalam artian seperti ini. Jadi yang awalnya kapal itu harus loading atau bongkar di pelabuhan, dengan layanan ship to ship ini mereka tidak perlu misalkan masuk ke pelabuhan gitu. Jadi seperti di Batam ini kan ada juga kegiatan-kegiatan ekspor impor itu yang jenis barangnya itu curah ya, atau seperti Pertamina gitu. Pertamina itu kan bentuknya kan minyak ya. Jadi kan selama ini mereka bisa melakukan kegiatan di luar ke pelabuhan itu contohnya di Pelabuhan Nutampar. Jadi mereka bisa di ship to ship-nya di tengah laut aja, nggak perlu bawa kapal itu ke pelabuhan contohnya. Nah, itu nanti ke depannya juga sedang dibangun konsep kawasan pabean yang ada bukan di daratan atau di daerah pelabuhan, tapi ada di area laut. Nah, itu yang program ship to ship seperti itu. Sedangkan yang FSU ini, floating storage unit ini terkait dengan mirip dengan STS juga, tapi contohnya yang ada di Batam ini kan kita memiliki 2 perizinan di bidang pusat logistik berikat yang dimiliki oleh Pelindo 3 dan Pertamina. Nah, jadi floating storage unit ini sistem juga bongkar di luar area pelabuhan, dalam hal ini di kawasan di laut, di mana bisa langsung diproses di
di area laut tersebut. Jadi nggak perlu kapal tersebut harus dibawa dulu ke pelabuhan gitu. Oh iya, baik. Ada pertanyaan lain? Saya sebetulnya nggak kebayang Pak yang di laut itu ship to ship di laut gitu. Nanti ada sinyal gitu di laut. Mana di sini dibilangnya bisa 1 hari gitu tuh, kendalanya kan susah banget secara infrastruktur. Nah itu makanya memang ini Bu, secara prinsip memang kan bahkan terkait dengan batas-batas kawasan pabean itu kan di peraturan pemerintah itu jadi dasarnya berdasarkan titik koordinat tuh. Tapi secara praktek kita kesulitan juga untuk mengetahui ini masih kawasan bebas kawasan enggak. Nah ini ya untuk yang balik ke ship-to-ship itu memang nanti yang saya agak lupa juga terkait dengan regulasi ship-to-ship memang nanti melibatkan dengan SOP Bu. Jadi ada maksudnya di aturan mereka itu yang menyebutkan bahwa yang bisa diizinkan untuk bongkar itu batasnya berapa mil dari pelabuhan gitu. Terkait dengan sinyal itu memang kayaknya ini nih kayak SOP punya kewenangan, nanti mereka yang mengatur sudah apa gitu. Ada lagi mungkin Bu? Udah Pak, sambil jalan aja kita. Kalau ada pertanyaan lain, dipersilakan ya. Siap. Oke, nah sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ini yang program pemerintah ya, NLI ini seperti disampaikan baru kita mulai tahun 2020, awal tahun ini. Jadi piloting sistem layanan pemerintah, pembangunan sistem pembayaran nanti 2 tahun ke depan, 2020-2021, akan dimantapkan atau diperkuat terkait dengan pembangunan sistem pembayaran. Kalau untuk yang piloting sistem layanan pemerintah kan sudah hampir setahun ini sudah bisa kita laksanakan ya, walaupun nanti kedepannya banyak penyempurnaan yang perlu untuk dilakukan. Nah ini juga logistik swasta yang tadi disebutkan, ada macam-macam platform itu yang diintegrasikan melalui layanan ini seperti Klik Kargo, ini kan ada ID, e-truck.id dan sebagainya yang disatukan melalui layanan NLI ini. Nah, nanti ini prosesnya memang perlu waktu juga yang panjang, bahkan yang nanti diharapkan untuk kedepannya 2024 berarti ya sekitar 3 tahun lagi lah. Ini nanti perbaikan di layanan, contohnya zonasi terminal peti kemas, bahkan nanti ada sinkronasi kereta api dengan peti kemas di pelabuhan. Tapi ini proses yang memang panjang dan memang tidak mudah juga, karena pastinya akan biaya besar juga yang bakal dikeluarkan pemerintah, tapi dengan manfaat yang diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat, sepertinya program ini atau proyek ini perlu untuk dilanjutkan untuk sampai tahun 2024 ya diharapkan. Nah ini sampai sejauh ini capaian sudah didapat. Jadi kalau dilihat dari tabel ini, yang sudah dilaksanakan seperti penerapan pengajuan pemeriksaan dan profil tunggal antara bea cukai karantina ikan dan karantina pertanian ini kalau lihat di berita ini sudah dilaksanakan piloting project-nya contohnya di Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi antara bea cukai dengan karantina ketika melakukan pemeriksaan impor barang produk ikan dan lainnya itu dilakukan secara bersama joint inspection antara bea cukai dan karantina. Jadi menghemat waktu yang awalnya harusnya bea cukai melakukan pemeriksaan sendiri, nanti kemudian karantina melakukan pemeriksaan sendiri juga, disatukan melalui joint inspection antara pemerintah. Nah, ini memang perlu komitmen bersama antara instansi pemerintah yang terlibat di sektor ekspor dan impor barang. Nah, ini yang tadi kita bahas, yang menjadi pertanyaan, integrasi layanan perizinan ship to ship, FSU,
dan perizinan usaha dan perizinan memasukkan barang konsumsi di kawasan khusus Batam. Nah, ini FTSD dan FSI sudah diterapkan, dan walaupun mungkin ada kendala, tapi nanti kedepannya akan dilakukan terus penyempurnaan. Nah, ini di hal-hal yang sudah dikerjakan di pelabuhan lain seperti Tanjung Perak, kemudian di Tanjung Mas, juga di Priuk dan Belawan. Kemudian, nah ini yang terkait dengan efisiensi logistik nasional. Nah, ini perhitungan yang sudah dikaji secara komprehensif oleh pemerintah. Nah, ini diharapkan hitung-hitungannya yang bisa kita tekan untuk pengurangan biaya logistik yang cost-nya merugikan atau membebani pengguna jasa atau pengusaha ya. Jadi awalnya dengan contohnya ada DO dan SP2 online ini yang sebelumnya dibatasi oleh waktu dan kemudian hari, dengan adanya aplikasi NLI ini bisa non-stop ya, 7 hari 24 jam. Jadi setiap pengurangan barang cukup melalui platform yang ada itu. Kemudian, nah ini yang kegiatan untuk e-tracking ini pengusahaan truk yang awalnya pengguna jasa atau pemilik barang atau import-eksportir melakukan pemasangan secara manual ke pihak-pihak perusahaan tracking. Dengan terciptanya ekosistem yang baru ini diharapkan pemesanan bisa dilakukan melalui website yang sudah dibangun oleh NLI ini, melalui NLI. Jadi juga terkait dengan harganya yang tidak transparan dan mungkin kalau bahasa milenial tuh menembak harga ya. Jadi harganya sewenang-wenangnya. Dengan adanya NLI ini akan lebih transparan karena bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa atau perusahaan ekspor impor yang beroperasi di pelabuhan contohnya. Kemudian juga ini contoh inspection juga. Jadi joint inspection yang awalnya pemeriksaan atau pengajuan dokumen secara masing-masing ke instansi yang ada di pelabuhan, dengan dana NLI ini diharapkan terbangun single submission dan single joint inspection antara pemerintah. Dan ini yang baru diterapkan untuk pemeriksaan barang antara Amerika dengan karantina, karena memang secara internasional itu kan di pelabuhan dan bandara itu jadi kesepakatan internasional bea cukai, karantina dan imigrasi itu atau CIQ itu yang instansi yang harus ada di pelabuhan internasional atau bandara internasional. Nanti kedepannya integrasi ini akan dibangun, akan diharmoniskan sehingga bisa mempercepat proses rilis barang ekspor dan impor. Nah, ini juga terkait dengan pengangkutan yang awalnya harus diajukan secara manual dan bahkan dokumen itu terjadi duplikasi, yang dokumen A yang diajukan ke bea cukai juga diajukan juga ke imigrasi, Kementerian Perhubungan, dan terminal operator. Nanti dengan adanya ekosistem yang baru ini tercipta single submission, jadi hanya satu dokumen yang diajukan dan itu akan terdistribusi ke masing-masing instansi pemerintah yang ada di pelabuhan. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang BLI yang di Batam ini, memang Batam ini kan seperti saya sampaikan di depan tadi, mempunyai karakter khusus yang tidak dimiliki oleh daerah pabean lain di Indonesia, dengan sistem penerapan pembebasan biaya masuk dan pajak barang impor yang masuk ke kawasan bebas Batam. Bapak dipotos. Bapak dipotos. Dol. Tunggu. Udah potos. Di Batam ini karena juga Batam ditunjuk menjadi subsistem dari NLI ini karena potensi Batam ke depan ini memang sangat menjanjikan untuk industri ekspor dan impor di Indonesia, karena kan dengan adanya pemberian fasilitas
pembebasan biaya masuk dan pajak dagangan impor, tapi cukai udah nggak dibebaskan sekarang ya. Sejak bulan Mei ini sudah dibebaskan, jadi pemasukan cukai untuk minuman mengandung alkohol itu tidak mendapatkan pembebasan cukai. Tapi untuk barang-barang impor lain diberikan pembebasan fasilitas pembebasan impor untuk barang-barang impor yang masuk ke Batam. Namun ketika diproses di kawasan bebas Batam dan kemudian kalau diekspor tidak masalah karena tidak ada pungutan yang didapat dari barang olahan tersebut. Tapi ketika akan dikeluarkan dari kawasan bebas Batam, tentunya akan ditagihkan atau akan perlu dibayarkan pajak impor dan biaya masuk yang dulunya dibebaskan ketika masuk ke kawasan bebas Batam. Nah, di Batam juga memang menjadi suatu problem klasik juga yang kedepannya juga sedang dicari solusinya, yaitu terkait dengan fasilitas kuota yang diberikan untuk barang-barang konsumsi di kawasan bebas Batam. Jadi memang selama ini fasilitas kuota yang diberikan oleh otoritas yang ada di kawasan bebas Batam, dalam ini BB Batam, memang sepertinya belum terotomatis terpotong ketika kuota tersebut misalkan sudah digunakan oleh importir gitu. Nah, itu yang masih dilakukan secara manual selama ini. Makanya dengan adanya BLE ini diharapkan sistem yang ada di BP Batam dan di CISA FTZ Bea Cukai Batam ini bisa terintegrasi sehingga proses validasi atau pemotongan kuota untuk barang-barang konsumsi itu atas pengajuan barang konsumsi oleh importir tertentu yang ada di Batam itu bisa tervalidasi secara sistem atau secara elektronik, tidak lagi secara manual. Itu mungkin nah ini aja terkait dengan gambaran umum terkait dengan ekosistem yang dibangun ini memang melalui LE, NLI. Jadi kalau lihat dari gambar ini kan bisa terlihat bahwa prosesnya sangat manual sekali ya, dari yang contohnya dari cargo owner ini dia harus datang misalnya ke shipping line untuk pengangkutan barangnya itu, kemudian harus memesan untuk tempat di kapal tersebut dari shipping line, kemudian dia harus datang juga ke operator pelabuhan atau operator untuk mendapatkan DO-nya dari tempat tersebut, kemudian dibalik lagi. Jadi memang prosesnya sangat-sangat menyusahkan nih, sangat menyulitkan pemilik barang. Jadi nah ini yang sebenarnya kan kalau lihat dari diagram ini akan terlihat bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan itu memang kan sangat besar sekali ya. Contohnya seperti pemilik barang dia harus datang ke shipping line, itu kan ada cost misalnya terkait dengan transportasi yang digunakan, biaya-biaya lain, dan mungkin juga terkait dengan mungkin dan ini berpotensi sebenarnya menimbulkan biaya tinggi itu, tagihan-tagihan atau fee yang informal contohnya. Jadi ketika berhadapan mungkin contohnya dengan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, tentunya akan menciptakan misalnya kesusahan buat pengguna jasa juga atau pemilik barang. Nah, dibandingkan contohnya kalau dibangun sistem seperti ini NLI, jadi cukup melalui web form, melalui aplikasi atau sistem dibangun NLI ini, cargo owner cukup misalnya mensubmit semua data atau informasi atau pengajuan yang mereka harus lakukan ke satu platform NLI ini. Kemudian nanti data ini akan tersebar atau terdistribusi ke pihak-pihak yang berkepentingan di kepelabuhan. Jadi akan masuk ke sistem Inaport-nya Kementerian Perdagangan contohnya, masuk ke sistem Bea Cukai di CISA-nya, terus juga akan masuk ke sistem shipping line contohnya. Nah, ini harapan kita bersama-sama sehingga biaya logistik diharapkan akan menjadi lebih efisien dan bisa memudahkan pengguna jasa
dalam melakukan kegiatan ekspor-impor di Indonesia secara umum. Nah ini juga, ini contohnya yang terlihat ada joint inspection. Jadi antara bea cukai dan karantina yang dulunya dilakukan secara terpisah, harus importir untuk barang-barang tertentu yang perlu pemeriksaan karantina, dia harus ke karantina dulu untuk melakukan pemeriksaan, kemudian setelah selesai mendapatkan rilisnya, harus ke bea cukai dulu contohnya untuk pemeriksaan. Nah, jadi kan ini ada duplikasi pemeriksaan nih, yang seharusnya bisa dibuat dalam satu pemeriksaan, karena kan objeknya sama ya, contohnya untuk barang-barang perikanan. Gitu. Nah, ini kan tentunya ini menimbulkan ada dokumen penyampaian dokumen 2 kali untuk karantina dan ke bea cukai, juga ada pemeriksaan yang 2 kali dilakukan. Nah, ini tentu sangat-sangat tidak efisien dan menyulitkan atau membebani pengguna jasa. Nah, kemudian dengan adanya NL ini dibuatlah sistem joint inspection dan juga single risk management gitu. Jadi yang awalnya mereka 2 kali, nah ini pengajuan job sekali, nanti bea cukai dan karantina yang akan datang untuk melakukan pemeriksaan bersama, karena kan fokus karantina itu kan pemeriksaan fisiknya terkait dengan misalnya contohnya barang-barang yang diimpor itu memang sudah bebas dari hama hewan dan penyakit lainnya, sedangkan bea cukai fokusnya kan terkait dengan pungutan atas barang impor tersebut. Nah, tapi dengan 2 fungsi yang berbeda, itu sejauh-jauhnya kan bisa dilakukan pemeriksaan secara bersama. Jadi memperpendek waktu clearance barang. Jadi juga diharapkan juga kedepannya jadi penurunan biaya logistik dan bisa menciptakan daya saing tersendiri bagi industri dalam negeri. Gitu. Nah ini yang sistem single submission juga untuk pengangkutan. Jadi pengangkutan kalau lihat dari polanya ini sebelumnya memang sangat manual sekali, harus diajukan secara masing-masing ke banyak instansi. Nah dengan adanya NW ini dengan National Logistic Ecosystem, pengangkut cukup mengajukan one submission, satu dokumen, dan itu akan terdistribusi ke banyak instansi yang berkepentingan dalam hal rilis barang, sehingga akan lebih cepat dan sederhana tentunya. Nah, ini contoh juga melibatkan B2B ya, business to business. Jadi pihak swasta yang sudah membangun platform yang ada terkait dengan tracking ini diintegrasikan dalam satu sistem. Jadi yang masuk nanti ke NL ini adalah perusahaan-perusahaan tracking memang yang sudah terdaftar, misalnya yang sudah dibangun melalui platform-platform yang dibuat mandiri oleh masing-masing pengusaha contohnya. Nah ini kita lihat kalau kita lihat dari konsep di Batam itu sendiri, Batam Logistic Ecosystem ini merupakan satu subsistem dari NLI itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat dari grafik dari gambar ini, memang yang step yang sudah diterapkan itu melibatkan instansi seperti Bea Cukai, ada BI Batam, KSOP, dan pemerintah lainnya, juga Pelindo ini yang karena mereka punya kepentingan dalam hal untuk pelayanan STT dan FSU. Nah, nanti ke depannya untuk step berikutnya akan kita bangun seperti konsepnya NLI. Jadi nanti dalam platform Batam Logistic Ecosystem itu akan mengintegrasikan contohnya platform-platform untuk warehouse platform yang ada di Batam, untuk trackingnya, ada saving platformnya, dan itu memang perlu waktu. Tapi yang sudah berjalan baru sebatas untuk pelayanan STS dan FSU ini. Jadi kalau kita lihat, jadi kan Batam Logistic Ecosystem merupakan bagian dari NLI yang diterapkan khusus untuk kawasan bebas Batam. Jadi
subsistem yang dibangun dalam konsep NLI, karena Batam mempunyai karakteristik tertentu dalam hal pelayanan kepabeanannya. Jadi memang agak berbeda ketika pengusaha yang berkegiatan di kawasan bebas Batam dengan pengusaha yang berkegiatan contohnya di Tanjung Priok atau di Tanjung Mas. Nah ini gambaran terkait dengan BLI. Jadi ini yang 100% sudah berjalan, namun kedepannya kita akan membangun kerjasama dengan instansi lainnya, contohnya dengan BPI Batam terkait dengan contohnya untuk izin usaha. Jadi izin usaha yang dulu awalnya diajukan secara manual melalui ion betanya Bea Cukai Batam, dengan adanya BLI ini nanti akan terintegrasi antara aplikasi yang ada di BPI Batam dengan aplikasi yang mungkin dimiliki oleh KSOP contohnya, atau imigrasi dan karantina. Itu jadi mungkin sedikit gambaran nih tahapan proyek aja nih. Nah ini yang institusi pemerintah terkait penataan ekosistem logistik nasional melalui instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 menjadi dasar hukum NLI dan BLI harus segera dikerjakan dan diterapkan untuk masa yang akan datang. Mungkin demikian kuliah malam ini. Jika ada pertanyaan mungkin kita diskusi ya. Ada pertanyaan nih Pak. Ya. Saya bacakan dulu ya Pak. Aduh, ya, ternyata saya tadi hilang koneksi, terus chat saya hilang. Jadi oh gitu. Saya tadi emang sempat hilang sinyal, jadi chat saya udah hapus bersih di bagian saya. Jadi saya panggil aja tadi yang sempat bertanya, Dora. Ayo. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Chat ke saya. Maaf Dora, chatnya hilang di saya. Saya tadi sempat hilang sinyal, jadi sempat keluar sebentar. Silakan langsung aja ya Dora. Ya Pak. Dora. Oke Pak. Oke Bu. Ya Pak, saya mau nanya. Kan tadi itu Bapak jelaskan kalau misalkan sistem yang bakal dibangun itu harus sistem yang otomatisasi gitu ya Pak. Berarti semuanya itu secara nggak langsung harus mempergunakan teknologi ya Pak, secara aplikasi biar gampang dan lebih mudah. Betul. Nah Pak, kan kata Bapak sendiri bilang kalau misalkan itu akan membantu secara biaya dari logistik Indonesia sendiri. Cuman Pak, kalau kita lihat dari sisi sumber daya manusia yang bekerja di bagian logistik kan Pak, enggak serta-merta tahu semua Pak tentang kayak aplikasi, yang hal-hal yang berkaitan tentang otomatisasi yang akan dibangun, itu enggak jadi kendala ya Pak? Itu enggak jadi sumber yang bakal memperlambat peningkatan dari visi BLE sendiri gitu Pak? Dan itu kayak mana ya Pak cara Bapak untuk dapat mengatasi hal tersebut itu, apa ada pelatihan lagi atau bagaimana Pak? Kan sistemnya sudah beda. Makasih Pak. Oke. Iya. Oke Dora, pertanyaan bagus ya. Jadi memang masalah SDM ini menjadi hal krusial juga yang perlu perhatian ya. Seperti pertanyaan Dora ya, terutama untuk person atau pegawai yang bertugas di bidang ekspor impor di perusahaan gitu. Tapi memang kita memang hidup ini kan mengikuti perkembangan zaman ya, tuntutan zaman yang ada kita sekarang ini kan memang menjadi tren kedepannya ini ICT ya, Information Communication and Technology ini menjadi sangat penting. Bahkan sekarang saja udah masuk saya gaptek juga nih, udah melalui media Zoom kan, karena mungkin karena COVID juga, tapi kan setidaknya contoh yang memang kita harus update dengan teknologi, gimana mau nggak mau kita harus berubah juga gitu. Nah terkait pertanyaan Dora memang nanti menjadi tantangan tersendiri juga untuk perusahaan, karena kita sudah meluncing ini, diharapkan pengguna jasa atau pegawai yang bergerak di bidang eksim ini juga harus update dengan teknologi. Jadi memang harus lebih membuka wawasan terkait dengan
apa-apa yang pemerintah sudah lakukan. Nah, terkait dengan pertanyaan Dora, apakah bisa training and retraining, nanti prinsipnya pastinya nanti kan dari pemerintah tuh selalu mengadakan kegiatan sosialisasi ya. Yang jadi umum pemerintah itu biasanya kan ketika akan meluncing suatu aturan atau proyek atau apapun itu selalu dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, itu nanti menjadi tuntutan masyarakat, antisipasinya ketika pemerintah sudah melaksanakan ini harus ada percepatan juga dari masyarakat gitu. Jadi nanti dituntut juga dari pengusaha juga update dengan teknologi sehingga maksudnya meminta ke pegawai yang berkecimpung di bidang ekstrim tersebut harus mempunyai kemampuan di bidang pengelolaan teknologi gitu. Itu memang suatu keharusan jadinya. Nah, terkait apakah kita menyediakan sebenarnya enggak secara ke arah ke sana ya, karena itu menjadi kewenangan perusahaan tersebut, karena pemerintah sudah punya inisiasi seperti ini, di mana diharapkan akan mengurangi beban pengusaha, tapi secara kompensasi juga pengusaha juga harus mau atau volunteer juga menyediakan SDM sehingga bisa tercapai yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu penurunan biaya logistik. Jadi tantangan tersendiri juga buat perusahaan nih. Kalau buat pemerintah lebih sebatas memberikan sosialisasi, memberikan informasi, tapi tuntutan untuk manajemennya itu sendiri ada di perusahaan ekstrim itu sendiri gitu. Kira-kira gitu mungkin Dora. Memang semua kita harus berubah ya. Perubahan itu selalu hal yang mungkin terjadi gitu. Karena kan kita nggak mungkin bergerak di satu tempat untuk jangka waktu yang lama, selalu harus bergerak kan. Itu menunjukkan juga bergerak itu kalau filosofinya kan manusia juga hidup gitu kan. Kita harus bergerak. Iya benar Pak. Kira ada yang lain nggak? Silakan aja. Ini kesempatan bagus untuk kita diskusi nih. Jadi kalau ada masukan dari teman-teman sekalian yang masuk Civitas Akademia ini jadi bagian dari, kan kebetulan saya juga praktisi ya, jadi bisa masuk. Pertanyaan Dora bagus juga tuh, jadi masukan juga nanti buat kita gimana antisipasinya. Dikata banyak perusahaan misalnya yang nggak update dengan teknologi gitu, misalnya maka bisa dilakukan seperti training dan sebagainya. Nisa ada yang nanya, Nisa sering nanya ke saya nih Bu Dwi nih, anak didik Ibu nih, aktif nanya ke saya nih. WA saya nanya, Pak gimana nih, saya jelaskan gitu. Karena Nisa ada pertanyaan lagi, ayo Nisa. Biar langsung. Iya. Iya, bagus sih Pak. Memang kalau menurut saya ini terobosan besar sekali ya, menyatukan birokrasi pemerintahan itu bukan pekerjaan yang mudah. Betul Bu, itu kerja besar juga pemerintah saat ini kan. Karena sebenarnya dari 5 tahun yang lalu, ketika saya kuliah S3 juga emang udah jadi kajian umum itu, kita biologis kita sangat tinggi sekali ya. Dari banyak temuan-temuan peneliti terkait dengan yang berkecimpung di bidang logistik, bahkan yang jadi acuan kita kalau salah akhir itu kita punya, mungkin Bu Dwi tahu juga ya Pak, yang dari Bapak Senator Bahagia itu ya tahun 2013 tentang logistik Indonesia, yang sampai sekarang kayaknya belum diupdate juga tuh, itu menyatakan bahwa itu yang menjadi satu referensi juga, jadi memang sangat tinggi sekali gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan, makanya harus segera kita eksekusi istilahnya Pak Presiden ya, untuk mempercepat pengurangan biaya logistik di pelabuhan. Iya Pak, setuju Pak. Sepertinya waktu juga sih Pak, ini kebetulan udah 2024 dan 2030 mahasiswa sudah ada kuliah lagi. Oh iya, oke. Iya, jadi pas banget gitu. Jadi pas semuanya udah selesai bertanya, nggak kayak kemarin gitu sampai kelewat-lewat gitu. Kalau ini pas banget. Jadi bisa puas gitu nanyanya macam-macam gitu untuk yang ini. Terima kasih Pak Ozi. Kita sama-sama Bu ya. Kepada Pak Ozi, semuanya dinyalakan mic-nya, kita applause biar kedengeran suara tepuk tangannya.
Oke. Saya Terima kasih semua ya. Ya Pak. Iya, Foto terima kasih bersama semua ya. bentar ya. Oh ya, oke.